Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Suryadi, mahasiswa Universitas Nusa Putra, program studi teknik mesin. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian daripada aktuator relay dan hidrolik. Nah, untuk relay ini, dalam dunia elektronika, relay dikenal sebagai komponen yang dapat mengimplementasikan logika secara switching ya. Nah, sebelum tahun 70-an ini, relay merupakan otak dari rangkaian si pengendali. Nah, baru setelah itu muncullah PLC yang kemudian mulai menggantikan posisi si relay ini. Nah, relay yang paling sederhana ya ialah relay elektromekanis ya, yang memberikan pergerakan, tentunya pergerakan secara mekanis saat mendapatkan energi listrik. Nah, secara sederhananya ya, relay elektromekanis ini adalah didefinisikan sebagai alat yang menggunakan gaya elektromagnet ya, untuk menutup ataupun membuka pada si kontak saklar tersebut, ataupun saklar yang digerakkan secara mekanis ya, oleh daya ataupun energi listrik. Nah, kemudian relay juga merupakan saklar yang dioperasikan secara listrik ya, dapat merupakan komponen elektromekanikal ya. Nah, terdiri dari dua jenis komponen atau dua bagian utama, yakni yang pertama itu adalah elektromagnet, kemudian ataupun yang kedua itu adalah mekanikal. Nah, relay ini ya menggunakan prinsip elektromagnetik ya untuk menggerakkan kontak saklar ya, sehingga dengan arus contohnya seperti arus listrik kecil ya, nah dapat menghantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi. Nah, kemudian sebagai contohnya itu adalah dengan relay yang menggunakan elektromagnet 5 volt dan 50 mikroampere ya, mampu menggerakkan armatur relay ini yang berfungsi sebagai saklarnya ini untuk menghantarkan listrik 220 volt ya, ataupun 2 ampere. Nah, kemudian prinsip kerja daripada relay ini adalah sebagai yang bekerjanya itu adalah kontak poinnya ya. Nah, kontak poinnya itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah normally close ya, ataupun NC. Nah, normally close ini adalah kondisi awal sebelum diaktifkan ya, akan selalu berada di posisi tertutup ya, itu yang disebut dengan normally close. Nah, kemudian ada lagi normally open ya. Normally open ini sebaliknya daripada normally close. Nah, normally open ini adalah kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada di posisi terbuka ya. Nah, kemudian fungsi relay ini adalah sebagai ini ya, remote control ya, ataupun penyesuaian voltage ya, ataupun bisa juga sebagai penguat daya, ataupun bisa juga sebagai logika kontrol ya, bisa juga. Kemudian sebagai proteksi tegangan juga bisa, ataupun sebagai pengatur putaran motor DC juga bisa. Nah, selanjutnya adalah hidrolik ya, aktuator hidrolik. Nah, prinsip kerja daripada aktuator hidrolik ini ya
berprinsip sebagai dasar dari sistem hidrolik ini sebenarnya sangatlah sederhana ya, yaitu gaya yang diberikan pada suatu titik akan dipindahkan ke titik yang lain. Nah, menggunakan cairan yang dimampatkan tentunya ya. Nah, cairan yang bisa digunakannya itu adalah cairan fluida ataupun oli. Nah, pada sebuah sistem hidrolik ini ya, yang secara sederhananya itu yang terdiri dari dua unit piston ya, dan pipa yang berisikan minyak ya. Nah, dua unit piston ini masuk ke dalam dua unit silinder gelas ya. Nah, yang diisikan dengan minyak ya, tentunya dengan minyak, dan dihubungkan dan terhubung satu sama lain dengan si bagian pipanya. Nah, yang diisi dengan minyak tentunya ya. Nah, jika kalian ataupun jika Anda memberikan gaya ke bawah pada piston ya, bagian kiri, nah maka gaya tersebut akan ditransmisikan ke piston kedua ya, di bagian kanan tentunya. Nah, melalui si minyak dalam pipa tersebut. Nah, hal yang menarik adalah dari sistem hidrolik ini, pipa yang menghubungkan kedua silinder tersebut dapat mempunyai panjang dan bentuk apapun, yang penting tidak bocor ya, karena kebocoran tersebut bisa mengganggu kemampatan dari minyak ataupun oli tersebut. Nah, komponen-komponen daripada hidrolik ini adalah yang pertama komponen seperti pompa ya. Pompa ini yang digunakan untuk mengubah tenaga mekanik ke tenaga hidrolik. Nah, kemudian yang kedua adalah pipa ya, dan selang tentunya. Nah, komponen yang digunakan untuk mentransmisikan ataupun meneruskan tenaga hidrolik ya. Kemudian yang selanjutnya adalah katup. Nah, katup ini adalah komponen yang berfungsi untuk mengatur tenaga si hidrolik ini ya. Nah, kemudian selanjutnya silinder hidrolik ya, dan motor hidrolik. Nah, komponen ini adalah berfungsi sebagai mengubah tenaga hidrolik ya ke tenaga mekanik. Nah, seperti itu. Kemudian komponen-komponen tambahannya itu pada sistem hidrolik ini adalah tangki ya. Tangki ini digunakan sebagai wadah si cairan hidrolik ini ya. Kemudian selanjutnya adalah pendingin atau pemanas ya. Pemanas ini digunakan atau sangat diperlukan ya, sangat diperlukan untuk menjaga suhu oli ya, supaya sesuai pada temperaturnya ya, juga yang dibutuhkannya. Kemudian selanjutnya adalah filter hidrolik ya. Filter hidrolik ini digunakan untuk menyaring si kotoran pada oli hidrolik ini. Nah, selanjutnya adalah alat ukur tekanan ya, digunakan untuk mengukur tekanan pada sistem si hidrolik ini. Nah, yang selanjutnya adalah flow meter ya. Flow meter ini ya, digunakan untuk mengukur laju si aliran ini fluida ya, fluida pada hidrolik ini. Nah, video kali ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.